Assalamualaikum, bertemu di Wirajati Garden, sahabat semuanya. Kali ini saya mau menginformasikan tentang pepaya yang di sini mengulas tentang bagaimana cara kita untuk memaksa pepaya ini agar dia tuh masih kecil, masih pendek, tapi dia sudah berbuah. Nah, jadi membuat pepaya itu pendek berbuah itu artinya kita akan memaksa pepaya ini menjadi berbuah. Nah, namun ada yang harus memang saya luruskan kali ini. Saya kasih contoh yang ini. Nah, ini mohon maaf, ini sebetulnya gimmick untuk bisa memberikan informasi kepada kalian bahwasanya ini sih tempelan ya. Karena kalau kita mau ukur ya, pepaya segede gini dikasih buah 2 aja, dia nggak kuat, dia pasti roboh gitu loh. Makanya kita jangan terus kemudian gampang terperdaya dengan gambar apa, thumbnail atau apa. Karena bayangkan kalau pepaya ini isinya katakanlah 5, 6, 7, ini udah pasti nyungsep nih pohon, nggak bakal kuat. Makanya untuk dia bisa berbuah sebenarnya bisa. Itulah kenapa kita harus memiliki teknik khusus untuk pepaya walaupun masih pendek, dia berbuah lebat, tetapi dia juga harus kuat. Kenapa? Nah, kalau berbuahnya pohonnya masih kecil, buahnya nggak mungkin sebesar ini, pasti buahnya kecil. Nah, kalau buahnya kecil, dimakan juga males, dijual juga nggak laku. Lalu buat apa kalau masih pendek dia berbuah? Tapi kalau dia berbuahnya nanti walaupun pendek, tapi berbuahnya itu memang besar, berkualitas, enak dimakan, dan juga laku dijual, itu baru kita sesuai dengan tujuan berkebun pepaya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar pepaya ini memang nggak cuma hanya dipaksa, tapi dia juga punya kesiapan untuk berbuah. Ini di sini yang mau saya informasikan ke kalian. Nah, yang pertama, agar si pepaya ini bukan hanya dipaksa untuk bisa berbuah, tapi kita juga akan membuat dia itu siap menjadi berbuah. Untuk bisa menopang pepaya itu berbuah lebat tapi dia tuh kuat, maka dia harus diperbesar batangnya. Makanya ketika beberapa teknik di beberapa informasi yang lain bahwasanya dia harus dibeset, itu memang benar. Tujuannya apa? Tujuannya dengan dibeset, maka dia akan menjadi batang yang lebih besar karena ada rongga-rongga sehingga batang itu akan berkembang menjadi besar. Nah, sekaligus saya akan liatin treatmentnya. Jadi ini nggak cuma beset doang, jadi ada treatment. Setelah dibeset itu nanti diapain? Nah, nih kita ambil yang tua ya, jangan yang masih hijau gini, ini masih muda. Dibeset ini mati nanti, stresnya berlebihan. Ini dari sini aja nih, kurang lebih di segini nih ya. Oke, dari sini nih ya. Nih saya anggap udah tua kan, udah buluk nih. Nah, kita pertama kita tusuk aja, bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, nggak usah pakai lakban-lakbanan, ngapain? Coba pertanyaannya ketika ada orang mau membeset ini terus kemudian pakai lakban, itu penjelasan ilmiahnya apa? Nah, itu termasuk daripada gimmick. Nah, seperti pepaya ini dipasang di sini itu adalah gimmick. Tetapi justru saya kasih tahu bukan untuk menipu, justru untuk memberikan satu informasi kepada kalian semuanya. Nah, kita melakukan satu proses yang namanya pembesetan. Apa namanya setelah pembesetan? Saya sih ngatainnya pembesetan aja. Nih, nah ini stres ini, dia akan menjadi stres. Oke, saya lurus karena harus lurus nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tusuk lagi dari sini. Pelan-pelan aja, kita nggak usah kayak buru-buru, kayak mahir, canggih, nggak usah. Nah, jadi kita dibeset menjadi 4, tetapi tidak dibelah full, hanya dibeset aja atau dilukai. Tujuannya agar dia itu stres. Nih, stres ya. Tapi ingat ya, yang namanya pohon itu juga dia harus kita perlakukan sebaik mungkin, karena kan dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Yang namanya luka begini, kalau dibeset udah ya, itu namanya kita nggak sesuai lah. Memang benar, ketika dia dipasang lakban terus dipasangin plastik, itu tujuannya untuk menutup luka. Kita bisa pakai betadine. Caranya ya, nih betadine. Mungkin kita akan
oleskan di sini tuh, dibentet. Dari sini kelihatan ya. Oke. Nih, dari sini deh. Nah, ini kalau dibentet begini, ini betadinya ngocor nih tuh. Dia akan terus ke bawah tuh. Ya, tuh. Akan terus ke bawah. Jadi lukanya pasti ketutup. Tuh. Oh, jangan ngalir ke bawah. Teman-teman, ini sudah saya kasih betadine semuanya. Harusnya sudah aman. Tapi yang namanya orang kan perlu juga kita mengamankan atau dibikin double garda. Ya bolehlah kita kasih plastik, karena plastik itu kan juga murah. Ini plastik biasa aja. Tujuannya hanya untuk menutupi si luka ini agar tidak mungkin terkena ya air hujan atau mungkin terkena jamur. Itu saja tujuannya. Kita tinggal tutup seperti ini saja, sahabatku semuanya. Nah, ini dia sudah aman. Gitu aja dia udah aman. Nah, nanti ini akan cepat sekali, batangnya ini akan menjadi besar sehingga dia menjadi kuat. Maka kesetresan si pepaya ketika nanti berbuah pun dia akan menjadi lebih kokoh dan mampu menahan beban pepaya yang mungkin nanti kita buat memang besar. Hanya sekedar bisa berbuah, bukan, tapi dia akan memperbesar batang, dia menjadi kuat. Lalu kita treatment buahnya ini bagaimana? Itulah kita akan kasih pupuk yang namanya pupuk buah. Ini pupuk buah, kalau memang kalian nggak mau ribet kayak saya, kalian tinggal beli di toko pertanian. Mereknya terserah apalah, mau Toyota, mau Avanza, mau Xenia, bebas. Yang penting dia adalah pupuk buah. Kalau saya sih pakainya ini organik gitu, karena saya ingin menjaga lahan-lahan ini untuk selalu senantiasa tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Ini buatnya gampang. Ini bahannya cuma satu, kulit pisang. Kulitnya ya, bukan pisangnya. Pisangnya mau kita makan. Nah, kulitnya kan biasa dibuang. Nah, itu jangan dibuang. Kalau bisa, pisangnya pisang kepok. Kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa, pisang yang lain pun terserah. Karena pisang kepok itu juga murah dan banyak. Dipotong kecil-kecil, masukin ke sini, terus selalu dikasih air. Kalau ada M4, ya M4, boleh kasih M4, boleh kasih molase atau gula. Itu kalau ada. Cuma kan mungkin malas beli, nyari-nyari, malah mahal, harus transport, harus bensin. Kalau nggak ada, pakai Yakult. Yakult itu sudah pengganti M4. Luar biasa dayanya. Hanya Yakult nih, Yakult tuh kayak gini nih. Ini bisa menjadi pengganti M4 jika tidak ada M4. Molase itu maksudnya zat gula untuk ngempanin si bakteri yang mati ini, bakteri yang lagi tidak aktif, dikasih gula, dia akan aktif, beranak pinak dan menjadi bakteri baik yang untuk bisa memacu pertumbuhan si buah itu. Kalau nggak ada gula, kecap jadi, pokoknya yang manis-manis lah gitu. Kalau nggak ada, ya bisa ngelihat gambar saya, barangkali ada nilai kemanisan, bisa membuat dia aktif juga. Jadi gitu ya, intinya gitulah, gampang. Pokoknya dikasih pupuk ini, kulit pisang, air. Kalau ada M4 sama molase, kasih. Kalau nggak ada, ganti dengan Yakult dengan gula. Nggak ada gula, kecap. Nggak ada kecap, kebangetan deh. Mati aja deh lu, rumah nggak ada gula, nggak ada kecap. Caranya itu nanti dia itu dibiarkannya itu adalah 1 minggu. 1 minggu ya, itu standarnya minimal. Lebih dari 1 minggu bagus. Jadi nggak 1 minggu pas, nggak juga. Pokoknya kalau sudah minggu dia sudah jadi yang namanya POC. POC itu adalah pupuk organik cair. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, pupuk organik cair khusus buah. Jadi gitu ya. Dan ini memang ilmiah. Mungkin kayak gini nih ya. Nah, udah cukup. Nah, ini satu gayung ini kira-kira 1 liter ya. Ini 100 mili. Jadi 1/10-nya lah. Namanya organik mah tidak harus tepat. Kurang-kurang dikit, kelebihan-kelebihan dikit, atau kelebihan banyak itu nggak masalah, tapi jangan kurang banyak ya. Ini seperti ini. Inilah POC yang dibutuhkan untuk pembuahan. Nah, kita akan siram. Inilah POC untuk yang namanya pembuahan. Maka nanti dia berbuah. Hasilnya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Hasilnya nggak kayak gini. Ini cuman gimmick, tempelan ya. Karena sebetulnya dia belum berbuah kan, baru di treatment. Makanya mohon maaf, kadang-kadang orang menginformasikan seperti ini tidak dijelaskan tujuannya apa di beset, lalu tiba-tiba dia akan mengatakan nanti hasilnya akan seperti ini.
Pertanyaannya, ini betul-betul hasil dari buah atau cuman gimmick seperti ini tempelan? Nah, jadi ini saya bukan sedang menipu, justru saya memberikan edukasi kepada kalian bahwasanya semua itu harus ada tahapan dan harus ada dasarnya. Nah, gitu. Jadi saya nggak ngarang, tapi memang ada dasarnya seperti itu. Nah, aplikasiannya ya kalau bisa mungkin 3 hari sekali itu oke lah, 3 hari sekali. Nanti dia akan cepat sekali mengeluarkan buah sambil dia akan memperbesar batang sehingga dia akan memiliki kesiapan untuk menahan buah dengan bobot yang lebih baik. Jadi nggak asal beset, nggak asal buah. Buat apa kalau kita tanam buah-buahnya kecil, dimakan males, dijual juga nggak laku. Itu namanya mubazir. Itu seperti itu. Mungkin kali ini informasinya itu saja yang bisa saya berikan. Bila ada pertanyaan, cobalah diketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan senang hati untuk menjawabnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.